Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kulihi wa kafa billahi syahida. Pertama dan utama kali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada hari ini. Yang pertama sekali yang kami hormati Ibu Tia Ayuningrum, MPD, dan teman-teman sekalian. Makalah kami yang mana itu tentang pendekatan dan teori sifat dalam kepemimpinan. Yang mana kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator Junia Sri Arianti dengan NIM 24002027. Saya Melisa Dupurwanti dengan NIM 24002030 di sini sebagai penjelas materi. Saya Naisyara Fitri dengan NIM 24002037 sebagai penjelas materi. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, saja pada penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Melisa Dwi Purwanti. Kepada Melisa dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan teori sifat dalam kepemimpinan. Pendekatan adalah pandangan seseorang dalam menilai sesuatu dengan mempertimbangkan banyak hal yang dimana nilai dari mempertimbangkan itu akan menjadi tolak ukur untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi melalui proses yang teratur. Teori kepemimpinan sifat adalah suatu pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa efektivitas seorang pemimpin banyak ditentukan oleh sifat-sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Ada berbagai pendapat dan hasil penelitian mengenai sifat-sifat seorang pemimpin yang dianggap efektif. Berikut adalah beberapa pendapat dari beberapa penulis, yaitu yang pertama, pendapat Daniel Goleman tahun 1995, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri-ciri pemimpin yang efektif adalah emosional intelijen. Pendukung emosional intelijen mengatakan bahwa tanpa hal ini, seseorang tidak mungkin menjadi pemimpin yang besar. Goleman mengatakan bahwa emosional intelijen adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui dan mengendalikan gejala-gejala dan informasi emosional. Orang yang memahami emosional dirinya dan mampu membaca emosi orang lain dapat lebih efektif dalam pekerjaannya. Hasil riset yang dilakukan Goleman mengenai emosional intelijen menyatakan bahwa emosional intelijen terdiri dari 5 dimensi, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yaitu memahami perasaan dirinya. Yang kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan mengendalikan emosi diri sendiri. Yang ketiga, motivasi diri, yaitu kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kelemahan dan kegagalan. Yang keempat, empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Yang kelima, kemampuan sosial, yaitu kemampuan mengendalikan emosi orang lain. Yang kedua, menurut pendapat Roux dan Byers tahun 1999, Roux dan Byers mengatakan bahwa karakteristik tertentu diinginkan dalam banyak situasi kepemimpinan, yaitu yang pertama, percaya diri. Yang kedua, memiliki kekuatan mental dan fisik. Yang ketiga, antusias. Keempat, rasa tanggung jawab. Yang kelima, memiliki empati dan hubungan baik dengan sesama. Yang ketiga, menurut pendapat Yukel tahun 2006 dan Seidel tahun 2007. Yukel dan Seidel mengatakan bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa ada 4 sifat yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin, tetapi tidak oleh semua pemimpin yang sukses, yaitu yang pertama kepandaian atau intelijen. Pemimpin yang sukses cenderung memiliki kepandaian yang lebih tinggi dibandingkan bawahannya. Yang kedua, kematangan atau kedewasaan dan keluasaan, yaitu pemimpin yang sukses cenderung memiliki kematangan emosi dan pandangan yang luas. Yang ketiga, dorongan berprestasi. Pemimpin yang sukses berorientasi pada hasil. Jika mereka mencapai suatu sasaran, mereka akan menentukan sasaran lainnya.
Motivasi mereka untuk mencapai sasaran tidak bergantung pada bawahannya atau karyawannya. Yang keempat, integritas. Integritas adalah kesesuaian antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Pemimpin yang sukses dalam jangka panjang biasanya memiliki integritas. Kesimpulannya, berdasarkan temuan terakhir Robin dan Judge tahun 2007, membuat kesimpulan sebagai berikut, yaitu sifat-sifat dapat digunakan untuk memprediksi kepemimpinan, yaitu untuk menentukan apakah seseorang memiliki sifat-sifat yang tepat untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, sifat-sifat dapat memprediksi munculnya pemimpin dan penampilan kepemimpinan, yaitu untuk memperkirakan siapa saja yang akan muncul menjadi pemimpin dan bagaimana perkiraan gaya kepemimpinannya. Baiklah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melisa Dwi Purwanti untuk penjelasan kedua, yaitu kepada Nesya. Kepada Nesya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dalam kepemimpinan menurut Coase dan Posner. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini lebih sering dipilih dibandingkan sifat yang lain. Kejujuran ini berhubung dengan nilai etika dan etika. Kita menghargai pemimpin yang mempunyai pendirian tentang yang penting dan menolak pemimpin yang tidak yakin pada diri mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu mempunyai pandangan jauh ke depan, yang dimana pemimpin diharapkan mempunyai rasa terhadap arah dan perhatian terhadap masa depan organisasi. Jelas bahwa pemimpin harus tahu kemana mereka akan pergi membawa organisasi jika mereka berharap orang lain bersedia bergabung dalam menjalankan organisasi. Itu dimaksud dengan kemampuan memandang ke depan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk menetapkan atau memilih tujuan. Nah, yang ketiga yaitu inspirasi, yang dimana kita mengharapkan seorang pemimpin yang antusias, penuh semangat, dan berpandangan positif terhadap masa depan. Mereka diharapkan mampu memberikan inspirasi, tidak cukup hanya mempunyai impian tentang masa depan, tetapi juga dapat menyampaikan wawasan dengan cara tertentu, yang antusias dan berenergi. Yang keempat yaitu cakap. Kecakapan pemimpin tidak harus mengacu pada kemampuan pemimpin dalam teknologi, inti operasi. Bahkan jenis kecakapan yang dituntun rasanya bervariasi sesuai dengan kedudukan pemimpin dan keadaan organisasi. Akan tetapi, pemimpin tidak perlu mempunyai kecakapan yang sama dengan bawahannya. Yang lebih penting, pemimpin harus mempunyai waktu untuk belajar dan bekerja sebelum membuat perubahan dan keputusan yang berpengaruh pada setiap orang dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang fungsi teori sifat dalam kepemimpinan. Ada dua sifat. Yang pertama yaitu untuk menentukan orang yang tepat atau rekrutmen dalam organisasi. Itu dengan instrumen penilaian kepribadian, organisasi dapat mengidentifikasi sifat dan kepribadian sekumpulan orang tertentu. Orang yang tepat akan terpilih dan diasumsikan dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, yang kedua yaitu untuk pemahaman dan pengembangan pribadi. Ketika menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing, manajer dalam suatu organisasi dapat memperoleh gambaran tentang kekuatan organisasi mereka. Manajer juga dapat menentukan apakah orang-orang di bawah kepemimpinannya sudah berada pada posisi yang tepat ataukah harus dipindahkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nesya untuk penjelasan terakhir yang mana itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, tentang kelebihan dan kekurangan dalam teori sifat. Nah, yang pertama yaitu kelebihannya mudah dipahami dan diterapkan. Nah, yang mana teori sifat ini menawarkan cara yang sederhana dalam memahami kepemimpinan. Nah, dengan mengidentifikasi sifat-sifat yang dianggap penting bagi pemimpin, organisasi atau individu dapat lebih mudah memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan kepemimpinan. Yang kedua itu ada membantu dalam identifikasi dan pengembangan kepemimpinan potensial. Nah, yang mana teori sifat dapat digunakan dalam proses seleksi pemimpin, baik dalam dunia organisasi lainnya. Dengan menilai apakah seseorang memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan kepemimpinannya yang efektif,
Organisasi dapat mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kepemimpinan yang lebih terarah. Nah, yang ketiga itu ada berlaku di berbagai situasi dan konteks, yang mana meskipun setiap lingkungan kerja atau organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda, banyak sifat yang kepemimpinan yang dianggap universal. Nah, yang mana misalnya itu kepercayaan diri, kecerdasan, dan keterampilan komunikasi adalah sifat-sifat yang hampir diperlukan oleh seseorang pemimpin dalam berbagai situasi. Nah, yang keempat itu dapat menginspirasi pengembangan pribadi. Nah, yang mana dengan mengetahui sifat-sifat yang umum dimiliki oleh pemimpin yang sukses, individu dapat termotivasi untuk mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam diri mereka. Ini bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka melalui pelatihan dan pengalaman. Dan yang terakhir kelebihannya yaitu yang kelima, memberikan pemahaman tentang dasar kepemimpinan yang efektif. Nah, yang mana walaupun teori sifat memiliki keterbatasan, nah banyak penelitian menunjukkan bahwa sifat tertentu memang dapat berkontribusi terhadap keberhasilan kepemimpinan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki kecerdasan emosional, cenderung lebih sukses dalam mengelola tim. Dan selanjutnya yaitu kekurangan teori sifat dalam kepemimpinan, yang mana kekurangannya yaitu yang pertama terlalu deterministik. Salah satunya kritik utama terhadap teori sifat adalah bahwa pendekatan ini terlalu deterministik, yang artinya itu teori ini cenderung menganggap bahwa kepemimpinan hanya bergantung pada faktor bawaan dan mengabaikan peran pengalaman, pendidikan, atau pembelajaran dalam membentuk seorang pemimpin. Nah, yang kedua itu ada kurang fleksibel terhadap konteks dan situasi, yang mana mempertimbangkan faktor situasional yang sangat berpengaruh dalam kepemimpinan. Nah, misalnya itu seorang pemimpin yang efektif dalam situasi tertentu mungkin tidak akan berhasil dalam situasi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini kurang fleksibel dan menjelaskan mengapa seseorang bisa berhasil dalam satu kondisi, tetapi gagal dalam kondisi lain. Nah, yang ketiga itu ada tidak menjelaskan bagaimana sifat dikembangkan. Yang mana pendekatan ini tidak memberikan jawaban tentang bagaimana seseorang yang awalnya tidak memiliki sifat kepemimpinan, tetapi bisa mengembangkan keterampilan dan sifat tertentu melalui pengalaman dan pelatihan. Nah, yang keempat itu tidak konsisten dalam hasil penelitian. Nah, yang mana meskipun banyak penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi sifat-sifat kepemimpinan, hasilnya tidak selalu konsisten. Sifat yang dianggap penting dalam satu studi belum tentu muncul dalam studi lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak bisa dijelaskan hanya berdasarkan sifat individu saja. Nah, yang kelima itu tidak mempertimbangkan interaksi antara pemimpin dan pengikut. Nah, yang mana pimpinan bukan hanya tentang pemimpin itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin berinteraksi dengan pengikutnya. Teori sifat tidak memberikan perhatian pada dinamika hubungan antara pemimpin dan anggota timnya. Padahal faktor ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan kepemimpinan. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, mengabaikan faktor sosial dan budaya, yang mana teori ini kurang memperhitungkan bagaimana budaya dan norma sosial mempengaruhi kepemimpinan. Nah, misalnya sifat kepemimpinan yang dihargai di satu budaya mungkin berbeda dengan yang dihargai di budaya lainnya. Hal ini membuat pendekatan ini kurang relevan dan konteks global yang beragam. Nah, kesimpulan dari materi kami ini yaitu teori sifat dan kepemimpinan menekankan bahwa efektivitas seorang pemimpin bergantung pada karakteristik bawaan tertentu, seperti percaya diri, kecerdasan, dan integritas. Nah, teori ini berguna untuk mengidentifikasi calon pemimpin dan memahami kualitas kepemimpinan yang ideal. Namun, kelemahannya adalah fleksibilitas dan menghadapi situasi yang dinamis, serta mengabaikan faktor lingkungan dan keterampilan yang dapat dipelajari. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, teori sifat ini tetap menjadi penting dalam kepemimpinan, karena memberikan wawasan awal, karakteristik,
yang mendukung keberhasilan seorang pemimpin. Nah, hanya inilah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.